Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, nanti kalau ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya adalah alhamdulillah baik luar biasa. Yes, begitu ya. Sekali lagi, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Gitu. Baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah untuk ketua kelas memimpin berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk selanjutnya yang jadwalnya Pancasila, ayo maju ke depan memimpin. Kemarin kan dari situ, berarti sekarang belakangnya. Ayo, sini. Pancasila dan menyanyikan lagu apa? Nasional Garuda Pancasila ya. Baik. Ayo, diikuti. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada yang telah berikan. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, bagaimana? Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oh ya, Mbak Cici, kenapa tidak masuk? Oh sakit. Ya udah, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kita doakan ya semuanya. Baik. Baik, apakah ada yang sudah tahu kita akan mempelajari tentang apa pada pagi hari ini? Ya, Mas Irfan, tentang apa? Belum tahu? Iya. Baik, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai apa pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang menyimak. Menyimak apa? Kita akan mempelajari tentang tema memahami suatu informasi yang lisan, gitu ya anak-anak. Jadi di sini lagi kita akan mempelajari bagaimana kita menentukan suatu ide pokok secara menentukan ide pokok suatu informasi yang lisan, begitu. Untuk itu mari kita langsung masuk ke materinya ya. Ya. Pertama Ibu mau tanya, ada yang pernah melihat berita di televisi? Oh ya, sudah. Kalian tahu apa isi beritanya tersebut? Pernah tahu ya? Ya, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kita memahami suatu pesan secara lisan. Contohnya berita di televisi tadi, begitu ya. Ya. Pertama-tama ada yang sudah mengetahui apa itu menyimak? Silakan Mbak Dita, apa menyimak? Mendengarkan, betul. Ada
lain? Mendengarkan ya? Ya, mendengarkan apa? Menyimak itu? Mendengarkan suatu informasi atau pesan secara lisan. Jadi menyimak itu merupakan kita itu berusaha untuk mempusatkan atau mencari inti dari pesan yang kita dengarkan. Itu yang dinamakan dengan menyimak. Baik. Ada yang tahu bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu pesan lisan? Ada yang mengetahui? Baik. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memperoleh suatu ide pokok dari pesan lisan. Yang pertama yaitu kita menyimak teks yang dibacakan itu secara fokus. Ya, memperhatikannya itu secara fokus, didengarkan. Lalu yang kedua yaitu kita mencatat hal-hal penting yang kita dengar tadi. Apa yang kita dengar dari berita itu, apa yang kita dengar dari cerita tersebut nanti dicatat. Lalu setelah dicatat kita akan membuat suatu rangkuman dari hal-hal yang penting tadi. Baru itu rangkuman itu kita baca dan kita dapat menentukan inti dari sebuah pesan lisan gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus mendengarkan, fokus untuk mendengarkan, lalu mencatat suatu hal-hal yang penting dari sesuatu yang kita dengarkan. Setelah mencatat, kita merangkumnya. Setelah dirangkum baru kita dapat menyusun suatu ide, menentukan suatu ide pokok. Nah, mengenai ide pokok, ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Ada yang sudah tahu? Oh ya, ide pokok apa? Betul, inti dari sebuah cerita. Inti dari sebuah cerita itu dinamakan suatu ide pokok atau gagasan utama gitu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas mengenai apa itu menyimak dan bagaimana cara kita menentukan ide pokok dalam pesan lisan? Ya, sudah tahu ya semuanya? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan memutarkan sebuah video. Nanti silahkan dicermati dan dianalisis bagaimana temanya apa, alurnya apa. Terus nanti tokohnya siapa saja gitu ya. Terus nanti yang apa inti dari cerita tersebut, amalannya apa, begitu ya. Baik, nanti Ibu tayangkan suatu cerita di sini. Nanti silakan diamati. Nanti Ibu tanya, oke? Siap semuanya? Kelas 3 siap? Baik, siap. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja.
Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti.
seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Nah, selanjutnya ada yang tahu mengenai ide pokok yang ada dalam cerita tadi? Oh ya, Mbak Lydia silakan. Ya, benar. Jadi ide pokoknya itu ya. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak ada? Oke. Baik, selanjutnya nanti di sini ada Ibu ada tugas berkelompok. Ini nanti Ibu bagikan suatu lembar kerja peserta didik. Nanti silakan membentuk kelompok ya. 4 orang atau 5 orang gitu ya. Nanti Ibu bagikan setiap kelompok 1. Dan juga sebuah bacaan nanti gini, nanti cara mengisi dari LKPD ini yaitu nanti setiap kelompok menentukan satu perwakilan, yang mana perwakilan itu akan maju ke depan dan mengambil nomor urut sama bacaan. Nanti kan ada 4 kelompok, dibentuk 4 kelompok ya. Nanti Ibu kasih nomor urut dan bacaan. Nah, tugasnya ini untuk apa Bu? Ini kan ada bacaan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kan ada 4 kelompok, makanya Ibu bagi 4. Nah, nanti mulai nomor urut 1, kelompok 1 itu akan punya bacaan 1. Nah, nanti silakan perwakilannya untuk dibaca. Dan kelompok untuk 2, 3, dan 4 berarti mendengarkan bacaan yang dibacakan kelompok 1 dan menulis apa ide pokoknya yang telah dibacakan tadi di sini. Ya? Paham? Berarti kalau bacaan 1 berarti yang dibacakan oleh kelompok 1 silakan ditulis di bacaan 1. Jadi kelompok 1 nanti tidak akan menulis bacaan 1 karena dia sudah membacakan. Berarti yang mana yang menulis berarti kelompok 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nanti juga kelompok 2 nanti akan membacakan bacaan yang kedua. Nah, kelompok lain berarti akan mendengarkan dan menuliskan ide pokoknya di sini. Begitu ya? Sudah paham semuanya? Baik, sudah paham ya? Nanti Ibu kasih nanti silakan mulai dari kelompok 1 membacakan bacaannya, lalu urut kelompok 2, 3, dan 4 begitu. Setelah selesai nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Nanti dimulai kelompok 4. Gantian ya. Ya, nanti dimulai kelompok 4 untuk mempresentasikan bagaimana hasil pekerjaannya. Gitu ya. Yang sudah ditulis di LKPD tadi gitu. Nanti kalau sudah selesai bacanya baru maju ke depan mempresentasikan. Dan untuk kelompok lain tugasnya apa? Jika mempresentasikan didengarkan, dan juga nanti kalau ada yang ingin menambahkan atau jawaban saya berbeda dengan kelompok 4 begitu, berarti nanti silakan angkat tangan untuk menanggapi dari kelompok 4. Begitu ya anak-anakku. Sudah paham semuanya? Baik, sudah paham ya? Ya, mari kita mulai saja. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok 2 baik, sudah. Kelompok 3 silakan untuk perwakilan membacakan. Baik, untuk kelompok 4. Ya. Ya, semuanya sudah membacakan. Berarti semuanya sudah tahu ya tentang ide pokoknya tadi, bacaan 1, 2, dan 3, dan 4. Ya. Sesuai dengan ketentuan kita, berarti mulai dari kelompok 4, ayo. Perwakilan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, silakan.
Ya. Baik, untuk kelompok 4 berarti bacaannya tadi di pokoknya. Ya. Baik, dari bacaan 1, 2, dan 3, apakah ada yang tidak sama atau ingin menambahkan mungkin? Silakan angkat tangan. Sudah? Semuanya sudah? Oke, baik. Kalau sudah silakan duduk, Mbak. Baik. Selanjutnya, gimana? Masih semangat? Apa sudah mengantuk? Ayo berdiri semuanya, berdiri, berdiri. Baik, nanti kalau ibu bilang apel, berarti maju. Kalau ibu bilang anggur, berarti mundur. Gitu ya. Kalau ibu bilang nanas, berarti ke samping kiri. Kalau ibu bilang stroberi, ke samping kanan. Ayo, konsentrasi. Biar gak ngantuk semuanya berdiri. Apel, anggur, nanas, stro. Ya, gimana, masih ngantuk? Enggak ya. Sudah, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku semuanya, apakah dari materi tadi yang ibu jelaskan masih ada yang bingung? Ada yang bingung? Enggak, berarti semuanya paham ya dengan yang ibu jelaskan tadi. Baik, paham semuanya. Baik, selanjutnya di sini ibu ada suatu game. Ya, nanti kalau pemenangnya akan ibu kasih reward. Ya. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Masih semangat gak? Masih ya. Ya, di sini ibu ada game. Anak-anak, ini bentuknya adalah papan labirin. Ini dinamakan labirin semangat. Nah, bagaimana Bu caranya mengoperasikan labirin ini? Ya, begini ibu jelaskan ya caranya anak-anakku. Nanti di sini kan ini mulainya sini. Dan nanti kalian akan memilih jawaban yang A, B, atau C. Nah, nanti kalau kalian memilih jawaban A, berarti silakan mencari jalan menuju ke sini menggunakan spidol yang ibu siapkan ya. Nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelas nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok akan ibu berikan papan seperti ini. Lalu gimana Bu pertanyaannya? Ya, begini pertanyaannya nanti akan ibu bacakan. Nah, nanti kalian tinggal milih. Pertanyaannya yaitu mengenai ide pokok. Jadi kalian akan mencari ide pokok yang ibu teks paragraf yang akan ibu bacakan. Begitu ya? Paham? Ya, nanti ibu membacakan teks suatu paragraf. Nah, tugas kalian per kelompok mencari jawabannya ada di sini atau sini atau sini. Nah, nanti silahkan menggunakan suatu spidol mulainya dari sini. Silahkan mencari jalannya. Begitu ya. Nanti cepet-cepetan. Siapa yang cepet tapi dan tepat ya. Cepat dan tepat itulah pemenangnya. Nanti akan memperoleh 5 poin. Nanti di sini ada 3 pertanyaan. Jadi kalau betul semua, dapat semua, berarti dapat 15 poin. Nah, nanti untuk jawaban yang menjawab kedua dan benar itu akan mendapatkan berapa? 3 poin. Dan untuk yang terakhir ada 1 poin. Nanti siapa yang banyaknya poin berarti dia adalah pemenangnya. Begitu ya. Sudah paham caranya ini? Ya, nanti akan ibu kasih spidol untuk mencari jalan. Bagaimana saya menuju jawaban yang mau dituju. Begitu ya anak-anak. Nanti silakan didengarkan apa yang ibu bacakan. Nanti silakan dicari apa ide pokok dari yang sudah ibu bacakan tadi. Begitu? Ada yang ditanyakan?
Baik, sudah tidak ada ya yang ditanyakan. Oke, mari kita bentuk. Mulai sekarang ayo kita bentuk 3 kelompok. Kalau 16 orang berarti berapa orang? 6 berarti. Silahkan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, lalu ini kelompok 3. Begitu ya? Nah, ayo. Ayo. Ibu hitung hitungan ke 10 berarti sudah mempunyai kelompok semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah semua? Ada yang belum mempunyai kelompok? Baik, sudah semua ya? Ya udah, ini silahkan dibagi. Ini ada 3 labirin. Silakan dibagikan. Kelompok 1 mana? Sini. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Baik. Bacaannya yaitu, baik, langsung ibu bacakan ya, didengarkan ya semuanya. Ya. Bacaan yang pertama, soal yang pertama. Pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Sudah, itu paragrafnya. Silakan dicari apa ide pokok dari bacaan paragraf yang ibu bacakan tadi. Silakan didiskusikan. Ibu kasih 1 menit. Ayo, siapa yang cepat berarti dia yang menang. Cepat dan tepat. Silakan angkat tangan yang sudah selesai. Baik, kelompok 2. Ya, apa jawabannya? B, Bu. B. Kurang tepat. Ayo coba, siapa yang sudah temu lagi? Kelompok 1 apa? A. Ya, A. Jawabannya adalah A. Manfaat bagi pohon, bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Tadi ibu menyebutkan apa? Manfaatnya pohon kan? Nah, itu berarti yang dibicarakan adalah manfaat dari pohon bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Begitu ya, anak-anak. Berarti kelompok 1 mendapatkan 5 poin. Kelompok 2 mendapatkan 3 poin dan kelompok 3 mendapatkan 1 poin. Gitu ya. Baik. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ayo, didengarkan. Didengarkan. Bencana banjir lumpur yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menyebabkan berbagai jenis penyakit bagi penduduk sekitar. Beberapa penyakit yang muncul akibat bencana ini adalah demam berdarah, diare, leptospirosis, dan juga tifus. Nah, ayo mulai dari sekarang 1 menit. Siapa yang cepat dan tepat berarti dia pemenangnya. Silakan dicari ide pokoknya. Baik, untuk kelompok 3 apa? C, Bu. C. Beberapa penyakit yang muncul akibat bencana banjir lumpur. Kurang tepat, ada lagi? Kelompok 2, silakan. B. Bencana banjir Situgintung menyebabkan berbagai jenis penyakit. Ada lagi yang berbeda? Kelompok 1 mungkin? Oh, kelompok 1 juga B.
Ya benar ya anak-anak, jawabannya adalah B. Jadi tadi di paragraf tadi menceritakan tentang suatu bencana banjir lumpur di Situ Gintung itu menyebabkan beberapa penyakit tadi. Di antaranya apa? Demam berdarah, diare, dan juga tifus. Gitu. Berarti kelompok 2 mendapatkan 5 poin. Lalu kelompok 1 3 poin, kelompok 3 1 poin. Hitung ya. Berarti 8 8 2. Ya. Ayo terakhir ini. Semangat untuk kelompok 3. Burung merpati mempunyai bermacam-macam warna yang terdiri atas warna hitam, coklat, putih, dan terkadang campuran dari warna-warna tersebut. Selain itu, merpati juga mempunyai semacam sensor di hidungnya yang dapat dipakai untuk mengenali rumahnya. Hal tersebutlah menyebabkan burung merpati yang telah terbang jauh bisa kembali ke rumahnya tanpa halangan apapun. Umumnya, burung merpati memakan biji-bijian seperti jagung, beras, dan masih banyak lagi. Nah, silakan dicari apa ide pokok dari paragraf yang Ibu bacakan tadi. Mulai dari sekarang 1 menit. Silakan angkat tangan yang sudah. Baik, silakan kelompok 1. Apa jawabannya? Apa? C. Kelompok lain ada yang berbeda? Baik, kelompok 2 apa? A. Kelompok 3? A. Baik, yang benar adalah C. Keberagaman dari burung merpati. Tadi kan menceritakan tentang keberagaman atau macam-macam dari burung merpati. Begitu ya anak-anak, paham semuanya? Baik, untuk selanjutnya siapa pemenangnya? Kelompok 1 ya, mendapatkan berapa poin? 13 poin. Kelompok 2 8 poin dan kelompok 3 2 poin. Untuk kelompok 3 jangan berkecil hati. Ya. Ya, enggak apa-apa. Yang namanya belajar itu enggak apa-apa. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju untuk mendapatkan ini reward dari kelompok 1. Dan juga nanti akan Ibu masukkan ke dalam nilai ya. Silakan ditulis nama kelompoknya, dikumpulkan semuanya, silakan ditulis kelompoknya dan dikumpulkan di depan. Baik. Baik anak-anak, sekarang game sudah selesai. Nah, nanti di sini Ibu ada PR itu dikerjakan di rumah ya. Ini ada soal nanti Ibu bagikan 1 orang 1. Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan pertemuan minggu depan. Oke? Baik. Sudah ngantuk ya? Lapar? Ya. Baik. Gini ya anak-anak, coba kita ulangi lagi apa yang kita pelajari dari depan tadi. Menyimak, betul. Menyimak itu apa? Silakan Mas Irfan apa? Mendengarkan. Ya, menyimak, mendengarkan untuk memahami inti dari yang didengar. Begitu ya. Terus untuk menentukan suatu ide pokok dari apa yang kita dengarkan tadi. Nah, bagaimanakah langkah-langkah kita untuk menemukan ide pokok dari pesan lisan? Apa ayo? Yang pertama apa? Yaitu mencatat hal-hal yang penting. Yang kedua merangkum. Baru yang ketiga membaca lagi rangkumannya untuk menentukan suatu ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ayo apa? Ide pokok merupakan inti atau gagasan utama pada suatu cerita. Ya, betul.
ide pokok. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak paham? Ya, sudah paham ya semuanya? Baik. Apakah pada pembelajaran ini senang semuanya? Senang? Senang. Apa yang disenangi? Oh, bermain game. Ya. Baik. Baik, untuk karena waktu kita sudah selesai, nanti PR-nya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya, pertemuan depan ya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Apabila ibu ada salah, ibu minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.